Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gladys Dinda Cynthia, Erviani Eka, Andin Putri Salsabila, dan Kesha Salsabila Putri akan mempresentasikan mengenai hubungan masyarakat rumah sakit. Latar belakang. Dalam masyarakat demokrasi, keterbukaan informasi adalah keharusan. Setiap organisasi, baik badan publik maupun swasta, dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan komunikasi terkait berbagai kebijakan yang berhubungan dengan publiknya. Organisasi yang tidak mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik berpotensi kehilangan kepercayaan publik yang pada akhirnya akan berdampak pada kelangsungan organisasi itu sendiri. Kemampuan komunikasi publik juga semakin penting seiring kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Akses terhadap internet telah memungkinkan publik secara langsung merespon dan menyampaikan opininya tentang organisasi konsekuensinya. Organisasi dituntut mampu melaksanakan bentuk komunikasi dua arah. Pakar manajemen Philip Kotler mengatakan komunikasi menjadi salah satu elemen penting dalam mengelola reputasi sebuah organisasi. Kinerja yang baik sebuah lembaga memang merupakan hal utama, namun yang tak kalah penting adalah mengomunikasikannya. If they haven't heard it, then you haven't said it. It may means your communication is ineffective. Oleh karena itu, hubungan masyarakat atau humas sebagai fungsi komunikasi organisasi memiliki peran strategis. Bagi organisasi di bidang kesehatan, layanan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh unit kehumasan merupakan salah satu upaya agar masyarakat menjadi mandiri dalam memahami informasi kesehatan secara positif, objektif, dan dinamis. Masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hubungan masyarakat rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu lembaga yang kesehariannya harus bertatap muka dengan orang banyak, sehingga cara dan bagaimana proses keluarga rumah sakit mengenai pelanggan sangatlah penting. Masyarakatlah yang menentukan baik atau tidaknya rumah sakit. Rumah sakit sebuah instansi umum yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara komersial yang di dalamnya terdapat tenaga medis dan tenaga non-medis. Di dalam instansi rumah sakit terdapat hubungan masyarakat, yaitu suatu bentuk usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara lembaga dengan masyarakat. Humas yaitu sebuah seni dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan dan melaksanakan program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik instansi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat terkait. Fungsi utama humas yaitu untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya mempunyai program kerja yang jelas dan rinci. Selanjutnya, ruang lingkup kehumasan. Yang pertama, proses tata kelola kehumasan yang meliputi kegiatan analisis situasi atau pengumpulan data dan fakta. Yang kedua, strategi atau perencanaan dan program. Yang ketiga ada implementasi atau tindakan dan komunikasi. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi atau pengukuran hasil kerja. Sasaran humas di bidang kesehatan. Pelaksanaan humas pada organisasi di bidang kesehatan mampu mengelola dan memberikan layanan informasi dan melaksanakan komunikasi publik yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang profesional. Pelaksanaan humas pada organisasi di bidang kesehatan mampu memberikan pelayanan informasi dan melaksanakan komunikasi publik secara akurat, cepat, dan mudah diakses serta terjangkau oleh publik. Pelaksanaan humas pada organisasi di bidang kesehatan mampu melaksanakan tugas yang mencerminkan kinerja yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Di poin ini, saya akan menjelaskan tentang strategi dalam humas. Strategi dalam penyelenggaraan kehumasan di bidang kesehatan terdiri atas 1. Membangun hubungan internal dan eksternal. Kedua, menyelenggarakan pertemuan dan koordinasi antara instansi dan atau unit kerja. Yang ketiga, menyediakan informasi dan isu terkait dengan kesehatan. Yang keempat, mengatur pertemuan dengan media massa dan stakeholder lainnya. Yang kelima, mendorong peran serta masyarakat. Yang keenam, mengelola sarana dan prasarana kehumasan. Yang ketujuh, membentuk citra dan reputasi positif instansi Kementerian Kesehatan.
Dan yang terakhir, mengelola informasi Kementerian Kesehatan. Dalam menjalankan lainnya, informasi dan komunikasi publik, humas di bidang kesehatan, dapat menggunakan metode atau pendekatan perencanaan strategi yang umum dijalankan dalam kehumasan. Di sebelah kanan, di sini ada strategi. Ya, yang pertama itu ada analisis situasi, penetapan sasaran, perencanaan strategi, pemilihan taktik, rencana aksi, dan pemantauan dan evaluasi. Mari kita utas satu persatu. Yang pertama ada analisis situasi. Faktor yang perlu dianalisis itu ada beberapa faktor. Yang pertama, sosial dan budaya. Pada bagian ini terkait dengan analisis mengenai kondisi suatu sosial budaya yang terjadi pada publik seperti rencana, agenda, dan tren yang berkembang. Yang kedua, teknologi analisis, meliputi perkembangan teknologi terkini yang berhubungan dengan organisasi dan publik, serta kecenderungan publik terhadap teknologi tersebut. Yang ketiga, ada ekonomi situasi ekonomi. Dapat berimplikasi terhadap suksesnya suatu program komunikasi publik. Oleh karena itu, analisis ekonomi yang sedang terjadi juga menjadi bagian yang digunakan sebagai landasan dalam merencanakan program kehumasan. Yang keempat, politik situasi. Agenda politik yang sedang akan berkembang perlu menjadi pertimbangan humas dalam menentukan strategi tepat untuk melaksanakan dan mencapai tujuan program. Yang terakhir ada etika dan kearifan lokal. Analisis terhadap etika dan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tempat rencana program akan dilaksanakan harus menjadi bagian dalam analisis situasi. Lalu yang kedua, strateginya merupakan penetapan sasaran. Sasaran yang ingin dicapai organisasi kesehatan ditetapkan berdasarkan pada hasil analisis situasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penetapan sasaran juga harus dilakukan secara baik. Hal ini dapat mempertimbangkan kriteria sasaran yang baik, yang antara lain, pertama, spesifik sasaran harus didefinisikan secara spesifik, tidak abstrak, sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai perihal yang menjadi sasaran dan dicapai oleh program humas yang akan dilakukan. Yang kedua, ada terukur sasaran. Harus didefinisikan secara terukur. Ukuran di sini seperti jumlah audiens yang ditargetkan, jumlah audiens yang ditargetkan terdampak program komunikasi. Yang ketiga, ada memungkinkan tercapai. Penetapan sasaran yang baik harus menunjukkan kemungkinannya untuk tercapai. Perencanaan yang baik harus mampu menggambarkan situasi pada saat sasaran tercapai. Yang keempat ada realistis. Pada bagian ini, penentuan sasaran harus disesuaikan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi. Yang terakhir ada waktu penetapan sasaran juga harus menunjukkan kapan waktu tercapaian sasaran tersebut. Penempatan waktu sasaran ini memudahkan pelaksana humas untuk mengukur apakah sasaran telah tercapai atau belum. Rancangan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran telah ditetapkan. Strategi program kehumasan meliputi yang pertama, pemetaan target audiens yang menjadi sasaran sesuai dengan prioritas masalah dan sasaran yang telah ditetapkan, dikelompokkan untuk mendapatkan gambaran spesifik mengenai mereka. Yang kedua, penentuan pesan kunci key message berdasarkan analisis situasi dan sasaran. Kemudian ditetapkan kunci pesan yang akan disampaikan kepada publik. Sebagai contoh, untuk program kehumasan yang bertujuan mempersuasi publik untuk menerima sebuah kebijakan, maka dilakukan pemetaan media dan pemetaan tokoh masyarakat atau opinion leader. Yang terakhir, pemilihan taktik. Taktik merupakan langkah-langkah turunan dari strategi yang lebih detail. Penetapan taktik ini harus merujuk pada fase-fase sebelumnya, yakni analisis situasi, sasaran yang telah ditetapkan, dan strategi. Menetapkan taktik dilakukan dengan menggabungkan beberapa pemetaan yang telah dilakukan pada proses penetapan strategi. Mungkin di strategi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi
terdiri dari 3 langkah penting. A. Jadwal pelaksanaan atau timeline. Pada poin ini, langkah-langkah taktik dikelompokkan dan disusun ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret. Selain itu, setiap langkah-langkah ini ditentukan waktu dan frekuensi pelaksanaannya. Rundown yang menjelaskan susunan acara pada setiap kegiatan. B. Anggaran biaya. Langkah ini adalah penyusunan anggaran biaya dari keseluruhan program yang dirinci berdasarkan berbagai keperluan, antara lain untuk perlengkapan, penempatan media atau media placement, dan jasa. C. Tim pelaksana struktur. Organisasi pelaksana program ditentukan pada fase ini. Pihak-pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab pada setiap bagian harus sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala pada A. Proses perencanaan dan pelaksanaan program kehumasan. Pada fase ini, pemantauan dan evaluasi ditunjukkan untuk memastikan proses pelaksanaan program kehumasan berjalan sesuai perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan tim pelaksana atau melakukan laporan tertulis dari tim pelaksana. B. Proses pasca pelaksanaan program kehumasan. Pada fase ini, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya. Metode pemantauan dan evaluasi ini disesuaikan dengan jenis-jenis sasaran yang telah ditetapkan, antara lain dengan melakukan survei atau analisis media. Selanjutnya adalah tata hubungan kerja antar lembaga. Yang pertama adalah hubungan internal. Komunikasi internal organisasi merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan berbagai teknik, bentuk, dan media komunikasi. Faktor yang mempengaruhi pertama, visi misi organisasi. Dalam membuat perencanaan komunikasi internal, Humas perlu memahami, menyesuaikan perencanaannya dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kedua, nilai organisasi perencanaan. Komunikasi internal harus mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut organisasi. Ketiga, lingkungan fisik organisasi. Pertimbangan berbagai hal terkait lingkungan fisik organisasi perlu dilibatkan oleh perencanaan komunikasi internal untuk membuat perencanaan komunikasi internal baik dalam penentuan media, frekuensi, dan bentuk komunikasi yang efektif. Keempat, karakteristik pegawai. Dalam perencanaan komunikasi internal organisasi, Humas juga harus memperhatikan karakteristik pegawai atau anggota organisasi, seperti kualitas dan kuantitas pegawai setiap unit. Hal ini akan mempengaruhi cara, bentuk, dan media komunikasi internal yang efektif. Selanjutnya adalah tugas internal Humas. Pertama, memastikan arus informasi berjalan dengan baik. Kedua, mengkomunikasikan visi, misi, dan nilai organisasi kepada pegawai secara terus-menerus dalam berbagai cara dan bentuk komunikasi. Ketiga, membantu pimpinan organisasi dan unit lain dalam pengambilan keputusan terkait internal organisasi. Keempat, membuat standar operation procedure atau SOP dan format komunikasi internal organisasi. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi internal. Pertama, dari atas ke bawah. Komunikasi bentuk ini adalah komunikasi dari pimpinan ke bawahan, seperti instruksi kebijakan baru organisasi. Humas perlu memiliki perencanaan agar informasi dipastikan sampai kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, dari bawah ke atas. Bentuk komunikasi ini adalah dari bawahan ke atasan, seperti laporan, masukan, dan informasi mengenai situasi yang terjadi di level bawah kepada pimpinan. Ketiga adalah horizontal. Bentuk komunikasi ini terjadi antara pegawai atau unit pada level yang sama dalam organisasi. Komunikasi bentuk ini biasanya digunakan untuk koordinasi dan integrasi aktivitas antar pegawai atau unit. Adapun media yang dapat digunakan dalam komunikasi internal organisasi diantaranya yaitu pertemuan atau meeting, korespondensi, teknologi informasi, media internal, kotak saran, dan papan pengumuman. Selanjutnya ada hubungan pusat dan unit pelaksanaan teknis. Hubungan antara pusat dan unit pelaksanaan teknis kesehatan, misalnya rumah sakit vertikal, Poltekkes, kantor kesehatan pelabuhan, dan lain-lain.
Didasarkan pada kedudukan dan kewenangan Kemenkes sebagai regulator dan UPT sebagai pelaksana teknis di bidang kesehatan. Tujuan komunikasi antara Kemenkes dengan UPT adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya. Oleh karena itu, Humas memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan baik antara Kemenkes dengan UPT. Humas di pusat Kemenkes memiliki berbagai fungsi dalam hubungannya dengan UPT. Di antaranya, yang pertama koordinasi, kedua instruksi, ketiga mediasi, dan keempat partisipasi. Selanjutnya ada kegiatan kehumasan. Yang A, prinsip kegiatan. Prinsip kegiatan terdapat yang pertama sosialisasi. Tujuan akhir dari kegiatan sosialisasi Humas adalah adanya pemahaman, sikap, dan tindakan publik mengenai isu-isu yang disosialisasikan. Yang kedua, diseminasi informasi. Kegiatan ini hampir sama dengan sosialisasi, namun tujuan akhir dalam diseminasi informasi tidak sampai pada perubahan sikap, tetapi hanya sampai pada diketahuinya informasi tersebut oleh publik. Yang ketiga ada advokasi. Tujuan advokasi dalam kehumasan adalah untuk memperoleh dukungan penentu kebijakan terhadap program yang akan dilakukan oleh organisasi. Yang keempat ada koordinasi. Kegiatan koordinasi yang dilakukan Humas untuk menjembatani berbagai kepentingan organisasi dengan organisasi lain atau publik. Yang kelima ada promosi. Selain kegiatan-kegiatan di atas, Humas juga memiliki peran untuk mempromosikan organisasi kepada publik. Namun demikian, konteks promosi di sini diartikan luas, yakni membangun citra organisasi, produk kebijakan, atau tokoh organisasi di mata publik. Yang B, internal. Kegiatan kehumasan dalam komunikasi internal diantaranya adalah yang pertama, pertemuan resmi. Menyusun dan melaksanakan pertemuan-pertemuan resmi internal seperti pertemuan berkala, pelatihan, peringatan ulang tahun organisasi. Yang kedua ada publikasi internal. Menyusun dan mempublikasikan materi komunikasi untuk internal seperti pengumuman, media internal, dan laporan tahunan. Yang ketiga ada family gathering, kegiatan yang ditunjukkan untuk membangun hubungan yang baik antara anggota organisasi. Selanjutnya yang C, eksternal. Humas dalam kegiatan eksternal menjalin kerjasama diantaranya melalui yang pertama, ada hubungan media atau media relation. Terdapat media visit, media tour, media ketemu media, konferensi pers, media pitching, media events, media workshop, dan media interview. Yang kedua, ada pengelolaan dan pemanfaatan media sosial, yaitu menjalin hubungan baik dengan aktivis media sosial yang memiliki pengaruh di media sosial. Para aktivis media sosial dapat dijadikan sebagai saluran informasi untuk menyampaikan berbagai kebijakan organisasi kesehatan kepada publik. Dengan mengelola akun resmi media sosial organisasi antara lain ada Twitter, Facebook, blog, YouTube, atau Flickr. Yang ketiga, kegiatan tatap muka melalui pameran dan seminar. Selanjutnya yang D, penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas penting Humas di bidang kesehatan. Bagi organisasi publik seperti Kemenkes, Humas memiliki tugas dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat. Bagi UPT yang menjalankan fungsi teknis pelayanan kesehatan, kegiatan penanganan keluhan pelanggan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggannya. Dalam sudut pandang yang positif, pengaduan dan keluhan dapat bermakna. Yang pertama, informasi berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya. Yang kedua, ada potensi meningkatkan baik dengan publik atau pelanggannya. Selanjutnya ada contoh platform online yang bisa digunakan untuk mempromosikan rumah sakit. Itu dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini ada contoh promosi rumah sakit brosur.